jumpa. Kali ini kita akan membahas kembali tata laksana terapi penyakit-penyakit yang sering diperbincangkan. Salah satunya adalah tentang pembesaran prostat atau bahasa Inggrisnya benign prostatic hyperplasia atau kita kenal sebagai BPH. Seperti apa tata laksana terapinya? Dan kita simak bersama-sama. Kita mulai dari kelenjar prostat terlebih dahulu. Kelenjar prostat itu seperti apa? Kalau dari bentuknya, dia seperti walnut dan dia adalah bagian dari sistem reproduksi pria. Letaknya dia mengelilingi saluran uretra, jadi di bagian kiri dan kanan dari uretra. Fungsinya apa kelenjar prostat tersebut? Fungsinya adalah dia mensekresikan cairan semen, di mana di dalam situ ada kandungan poliamin, karsinogen, proteolitik, asam fosfat, dan lain sebagainya. Pada saat orgasme, prostat ini akan ototnya berkontraksi mengeluarkan ejakulat bersama cairan semen. Nah, jadi pada kelenjar prostat itu ada zona perifer dan juga zona transisi. Kalau terjadi pembesaran prostatina, apa yang akan terjadi? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini ya teman-teman, apa yang terjadi? Zona transisi itu membesar, zona perifer juga membesar, akibatnya akan menekan saluran urin. Akibatnya apa? Akibatnya ya pengeluaran urin ini akan tersendat-sendat atau terputus-putus ya. Gejalanya nanti berkaitan dengan aliran urin ini yang tidak lancar. Kalau kita membagi kelenjar prostat ini ya dengan belahan baik koronal ya maupun sagittal, yang A ini sagittal ya, yang B ini koronal. Di sini kita lihat ada zona sentral, ada zona perifer, dan zona transisi. Jadi ada beberapa zona ya teman-teman ya pada kelenjar prostat. Gejalanya apa sih yang dirasakan oleh pasien BPH? Gejala ini kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama yang terkait dengan pengisian atau penyimpanan urin. Yang kedua adalah yang terkait dengan pengosongan atau mixing daripada urin. Dan yang ketiga adalah gejala setelah mixing. Pada gejala pengisian, itu kita bisa melihat frekuensi mixing meningkat. Dia lebih sering buangan kecil, mixing sulit ditahan. Atau kita sebut sebagai urgency. Urgency itu maksudnya urgent harus dikeluarkan urinnya ya. Kemudian ada nocturia, sering buang air kecil pada malam hari. Inkontinensia, ya. Kontinen dari kata kontinu, inkontinen berarti sebaliknya. Jadi pengeluaran urinnya itu secara involuntar, tiba-tiba sering keluar sendiri. Kemudian nyeri, ada nyeri pada tanggung kemih atau saluran uretra. Dan terakhir, adanya gangguan atau hilangnya sensasi pada pengosongan urin. Yang kedua, terkait dengan pengosongan atau mixing. Nah, ada yang namanya hesitancy. Ya. Jadi dia harus menunggu pada awal urin itu bisa keluar. Itu namanya hesitancy. Yang kedua adalah mengejar pada saat mixing atau straining to point. Ada pancaran mixing yang lemah atau full stream, mixing yang terputus, intermitensi, adanya nyeri pada waktu mixing, yaitu dysuria, dan keluarnya sisa urin selama beberapa detik pada akhir mixing, yang kita sebut sebagai terminal bleeding. Yang ketiga ada gejala setelah mixing atau post micturition breathing, keluaran sisa urin setelah mixing, jadi sudah selesai diasah masih keluar nasi urinnya, dan merasa tidak puas, tidak lampias ya, karena tidak sempurna pengosongan daripada kandung kemih. Nah, gejala-gejala tadi itu disebut sebagai lower urinary tract symptoms atau kita kenal sebagai LUTS. Jadi LUTS ini penyebabnya ada macam-macam ya. Bisa jadi karena benign prostatic obstruction, ya, bisa karena overactive bladder, bisa karena nocturnal polyuria, ada underactive bladder, ada pelvic pain, ada neurogenic bladder dysfunction, urinary tract infection, ada porencephaly, strictururetra, adanya tumor, kemudian adanya batu ureter. Jadi penyebabnya macam-macam LUTS ini. LUTS ini berarti belum tentu dia diakibatkan oleh BPH.
Oleh karena harus dicari tahu apa penyebabnya. Nah, kalau kita singkat ya, paling gampang sebenarnya gejala-gejala terkait dengan prostat ini disingkat FUN ya. The prostate problems are no fun. Karena apa? Karena dia berkaitan dengan frekuensi, urgensi, dan nokturia. Ini gejala utamanya pada LUTS. BPH ini apa? BPH itu sebenarnya adalah suatu proses patologi di mana ketidakseimbangan antara pembelahan sel dan apoptosis di dalam sel prostat. Kalau dilihat dari gambar ini, semua pria di atas 40 tahun ya, yang biru, sebagian besar itu secara histologi sebetulnya ada BPH. Tapi ternyata dari pria-pria tersebut tidak semuanya itu benar-benar mengalami benign prostatic enlargement. Nah, di antara yang mengalami enlargement ini ternyata banyak juga yang mengalami LUTS. Ya. Dan sebagian di antara LUTS ini benar-benar mengalami bladder outlet obstruction. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari gambar ini? Yang pertama, BPH itu bukan satu-satunya penyebab LUTS. Jadi LUTS itu bisa diakibatkan oleh penyakit lain. Yang kedua, LUTS itu berkaitan dengan BOO atau bladder outlet obstruction, adanya gangguan ya, obstruksi pada saluran kemih yang berkaitan dengan kandung kemih ya. Dan BOO ini umumnya diakibatkan oleh BPE atau benign prostatic enlargement. Nah, BPE ini kita kenal juga sebagai kondisi histologis akibat BPH. Jadi tidak semua orang yang secara histologis BPH dia akan ada LUTS dan tidak semuanya itu akan didiagnosis sebagai BPH. Etiologi dari BPH. Apa penyebab dari BPH? Nah, etiologi BPH itu bisa karena sindrom metabolik, inflamasi, faktor pertumbuhan, adanya kelainan reseptor androgen, gaya hidup. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan hipogonadisme itu tidak mengalami BPH. Oleh karenanya diduga dari semua faktor ini yang paling penting adalah faktor hormonal. Bagaimana dengan prevalensi BPH? Prevalensi BPH mencapai 90% pada usia kira-kira 90 tahun. Kemudian kelenjar prostat itu meningkat volumenya 2,4 cm3 per tahun pada usia lebih dari 40 tahun. Di Indonesia sendiri dalam waktu 2016 sampai 2020 ada 97.000 lebih pasien yang menderita BPH. Jadi jumlah pasiennya BPH ini cukup banyak ya. Patofisiologi BPH seperti apa? Nah, kita lihat ada dua macam jaringan prostat. Yang pertama jaringan glandular atau epitel, di mana dia mensekresi prostat itu, ya, cairan prostat. Termasuk di dalamnya adalah PSA. Kemudian yang kedua adalah jaringan otot atau stromal yang menyebabkan kontraksi di sekitar uretra. Jadi kalau digambarkan kita bisa lihat, nah, ini sel stromal, yang ini sel epitel. Bagaimana kaitannya dengan patofisiologi BPH? Jadi yang pertama kita fokus di sini ada testosteron. Testosteron di sini diproduksi oleh sel leutik yang ada di testis ya, dan juga di sel korteks adrenal. Testosteron ini bisa berikatan langsung dengan reseptor androgen di dalam nukleus atau dia bisa dikonversi terlebih dahulu ya oleh enzim yang namanya 5-alfa redukase kedua untuk menjadi dihidrotestosteron, di mana nanti mereka akan membentuk kompleks androgen dengan reseptornya, kemudian dia masuk ke dalam nukleus menstimulasi namanya growth factor. Nah, growth factor inilah yang menyebabkan pertumbuhan jaringan prostat tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata hasil penelitian menunjukkan aktivitas reseptor androgen terhadap DHT yang di sini ya, dia lebih besar dibandingkan dengan testosteron biasa. Oleh karenanya potensi DHT ini dalam menginduksi sinyal reseptor androgen itu 10 kali lebih besar. Nah, nanti kita fokus kepada bagian prostat itu ya, BPH. Kita fokus pada bagian kiri ini, dia menggambar enzim 5-alfa redukase. Macam-macam enzim 5-alfa redukase itu ada 3 macam ya sampai saat ini.
Tipe 1, tipe 2, tipe 3 yang berkaitan dengan prostat terutama adalah tipe 2. Tipe 1 dan 3 ini lebih kepada kanker prostat. Bagaimana dengan reseptor alpha adrenergic? Nah, di gambar ini kita bisa lihat ternyata di kelenjar prostat ini distribusi reseptor alpha 1 adrenergic sangat banyak ya. Dan alpha 1 ini ternyata ada macam-macam tipenya, ada 1A, 1B, 1D. Nah, ternyata yang banyak di prostat adalah 1A dan 1B. Jadi kita mau obat yang spesifiknya lebih ke alpha 1A dan alpha 1B dibandingkan alpha 1B. Mari kita lihat bagaimana komplikasi BPH jika pasien tersebut tidak dioperasi. Mana pada akhirnya pasien bisa mengalami gagal ginjal. Jadi yang pertama, prostat itu membesar, ya. Kelenjar prostat membesar, kalau lengannya jadi buntu ya, ini ya, sempit di sini, urin akan sulit untuk keluar. Kalau urin sulit untuk keluar ya, otomatis di sini otot-otot akan menebal ya, mencoba untuk menekan berkontraksi lebih lanjut untuk mengeluarkan urin. Nah, terjadilah namanya hipertrofi dari otot detrutor. Nah, selanjutnya berkas otot sendi ini akan membentuk trabekula diganti dengan jaringan fibrus. Akibatnya tekanan intraventrikulnya akan naik, depresi antara bekas otot semakin dalam, kemudian terjadi saturasi atau desirkulasi di sini. Pengosongan ventrikular buli akan menurun, di mana bisa disebabkan karena infeksi, batuk atau tumor. Nah, volume residual urin ini akan naik. Yang sisa urin di dalam bladder ini akan naik, bisa lebih dari 1 liter. Kemudian terjadi tekanan balik ini ke atas ini ya. Akibatnya apa? Akibatnya bisa terjadi hidroureter atau hidronefrosis. Jika hidroureter dan hidronefrosis ini berkepanjangan, pada akhirnya akan menyebabkan renal failure. Jadi dari BPH itu bisa sampai ke renal failure. Nah, jadi kalau tadi sebelum operasi ada komplikasi, setelah operasi juga ada komplikasi. Operasi yang lain yang dilakukan itu namanya dari URT, transurethral resection of the prostate. Jadi komplikasi pada PURT bisa berupa hemoragi, retensi urin, infeksi, kerusakan ginjal, inkontinensia urin, stricture, kemudian perforasi pada duri, ekstravasasi, epididimitis, bisa kita melakukan reseksi ulang, bahkan juga sindrom TURT berupa perubahan mental, mual mentah, hipertensi, gradisasi, dan gangguan kejiwaan. Jadi baik di operasi maupun di operasi tentu saja ada risiko ya. Kita masuk ke terapi daripada BPH. Tujuan terapi itu apa sih? Yang utama adalah mengatasi loop tersebut. Jadi bukan memperkecil prostat dulu, tapi sekarang loopnya diatasi dulu ya. Nah, ukuran loop itu dinyatakan dengan skor. Skornya namanya IPSS, pakai kuesioner yang harus diisi ya. Dari situ kita menentukan pasiennya ini termasuk ringan atau sedang atau berat ya. Kalau ringan atau sedang itu bisa dengan medikamentosa biasa, yaitu dengan pemberian alpha blocker ya, atau alpha blocker dikombinasi dengan alpha redukase inhibitor ya, ARA dan ACE. Nah, kalau gagal harus terapi invasif. Terapi invasif ini juga diperlukan ya. Selain gagal medikamentosa, bisa juga pada kondisi adanya retensi urin akut yang tidak responsif terhadap 5 hari, adanya batu salam kemih atau ISTN berulang, ada azotemia atau hematuria. Ini semua kondisi harus langsung dilakukan terapi invasif. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana algoritma BPH di Indonesia. Ini kita ambil dari pedoman yang paling baru 2021 ya. Jadi pasien dengan BPH tersebut datang dan diperiksa dulu bagaimana skor IPSS dan QOL-nya. Tentukan ringan, sedang atau berat. Kalau ringan itu konservatif, kalau gagal baru medikamentosa. Kalau sedang atau berat itu kita tanya pasiennya mau invasif atau non invasif. Kalau non invasif berarti dengan obat-obatan, kalau gagal baru ke spesialis urologi. Atau kalau langsung terapi invasif harus dirujuk ke spesialis urologi. Kalau sekarang pasiennya pilih yang medikamentosa atau konservatif, bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat gejalanya mengganggu atau enggak. Kalau ya, apakah ada
dominan poliuria nokturnal, gaya lebih ke edukasi modifikasi gaya hidup. Gejala storage-nya dominan atau enggak? Kalau enggak, kita lihat volume prostat. Volume prostat lebih dari 40 mili, maka kita tata laksana jangka panjang ya dengan modifikasi gaya hidup. Kita diberikan 5 alpha reductase inhibitor yang bisa dengan PDE 5 inhibitor. Kalau dia volume prostatnya kurang dari 40 ml, kita bisa edukasi, kita lihat gejala storage masih ada atau tidak. Nah, kalau gejala storage masih ada, ditambahkan dengan AM, yaitu antagonis reseptor muscarinic. Jika tidak ada gejala, tentu saja kita cukup konservatif dan modifikasi gaya hidup. Ya. Oke, sekarang kalau intervensi ini kita lihat, ya, apakah tidak respon terhadap terapi atau pasiennya tidak mau diterapi dengan obat, langsung maunya intervensi. Bisa kita lihat resiko operasinya rendah atau tinggi. Bisa dilakukan dengan anestesi? Tidak. Kalau tidak, bisa pakai kateter pentak misalnya ya, atau pitostomi. Kalau kita lihat bisa anestesi ya, bisa diberikan penggunaan antikoagulan ya, tidak pakai laser perforation. Ini lebih pada inkompetensinya bukan applicator dan sebetulnya. Saya sebut tahu aja macam-macam tindakan. Nah, tindakan ini ternyata berdasarkan ukuran prostat. Kalau kurang dari 30 mili bisa tulis atau tuh 30-80 mili bisa dengan tuh laser inhalation, laser perforation. Yang lebih dari 80 mili ini harus prostatektomi terbuka, boleh bipolar inhalation, laser perforation, sodium inhalation atau TERP. Jadi TERP ini sebenarnya bisa untuk berbagai macam ukuran ya, tapi kalau besar sudah mungkin lebih yang klasik ya, prostatektomi terbuka. Nah, ini adalah contoh skor IPSS yang bisa kita lihat dari sini. Pasiennya itu diminta untuk mengisi kuesioner, ada pilihannya tidak pernah, kurang dari sekali, kurang dari setengah, kadang-kadang lebih dari setengah, hampir selalu, jadi 0 sampai 5. 5 kali 7 berarti 35, kalau maksimalnya 35 ya, 20 sampai 35 ini berat, kalau 8 sampai 9 sedang, 2 sampai 20 itu ringan. Sedangkan quality of life itu diukur dengan kuesioner 1/4 ini. Ya, dalam pertanyaan ini, seandainya Anda harus menghabiskan tentang itu dengan fungsi seperti saat ini, bagaimana perasaan Anda? Senang, senang sekali, ya, sekali, di 0 sampai 6. Nah, nanti skornya sendiri-sendiri antara yang gejala ini dengan kualitas. Oke, untuk ujinya apa yang bisa dilakukan untuk pasien BPH? Salah satunya adalah PSA. PSA ini kita bisa screen apakah dia BPH, ya, tumor, ya, perbendaharaan prostatina, atau dia prostate cancer. Jika dia tagarnya tinggi, ya, di atas 4 ini sudah tidak normal ya. Kita lihat di sini kalau usianya semakin tinggi, saya 10 sampai 19 tahun, batasnya 6,5, jadi semakin tinggi usianya, batasnya semakin tinggi juga ya. Jadi dia bisa meningkat pada kondisi BPH, prostate cancer, inflammation, jadi banyak faktor yang mempengaruhi ya nilai daripada PSA. Yang kedua ada urofometri, kita melihat pancaran urin dengan batasannya nih ya, kalau kurang dari 10 mili per detik itu 90% adanya BOO. Ya. Kalau dia lebih dari 15 mili per detik itu kemungkinannya kecil untuk terjadi BOO. Residual urin, ya, residual urin atau PVR ini kita melihat volume urin yang sisa di dalam tubuh setelah mixing. Ya, 78% itu kurang dari 5 mili dan hanya sedikit ya yang di atas 12 mili. Urodinamis ini kita melihat pancaran urin yang lemah ya akibat karena BOO atau kelemahan otodensitator. Manajemen BPH ini bisa dilakukan dengan cara kita memberikan obat-obatan ataupun dengan workflow waiting. Jadi apa sih workflow waiting itu? Workflow waiting itu adalah kondisi di mana pasien itu tidak bisa diterapi, tetapi perkembangan penyakitnya itu diawasi. Jadi diberikan penjelasan tentang penyakitnya, misalnya jangan banyak minum, kopi, alkohol, setelah makan malam supaya tidak bangun tengah malam buang air kecil ya. Dan mengurangi konsumsi iritasi pada kulit, misalnya minum kopi atau coklat
kemudian membatasi obat-obat influenza dengan fenilpropanololamid, mengurangi makanan pedas dan asin, dan tidak menahan kencing. Ini adalah watchful waiting. Jadi watchful waiting sebenarnya tidak diberikan apa-apa, tapi kita berikan edukasi pada pasien. Yang 6 bulan, pasien yang watchful waiting ini diminta untuk datang kontrol, ditanya tentang perubahan keluhan yang dirasakan, IPSS, pemeriksaan laju pancaran urin, dan volume residual urin. Jadi kalau dijelek, maka kita bisa beralih ke medikamen prosta atau terapi invasi. Medikamentosa yang diberikan pada saat BPH ini mulai menyebabkan perasaan terganggu atau bahaya kesehatan. Misalnya, kita lihat ya, apakah pasien ini bisa ya, dengan diberikan obat-obatan ini dalam hal misalnya harga ya dan juga kepatuhan apakah memungkinkan untuk diberikan medikamentosa. Obat-obat yang sering diberikan ya untuk medikamentosa, kalau dulu ada ARA dan ARI saja, kemudian fitofarmaka ini tidak dianjurkan ya, belum dianjurkan pada guideline. Sekarang kita akan lihat satu-satu ya, obat-obat medikamentosanya apa saja. Oke, yang pertama, ARA dan ARI. Itu pasang nih ya, sering diberikan bersamaan. Yang ARA ini adalah antagonis reseptor alpha adrenergic untuk terapi aspek dinamis daripada BPH. Jadi dinamik ini maksudnya apa? Dinamik ini adalah peningkatan tonus dari otot kolon. Jadi dia sebenarnya tujuannya adalah menurunkan tonus saluran kemih, di mana ini dimediasi oleh sistem saraf simpatik. Kelihatan jelas dari sini yang diantagonis adalah reseptor alpha adrenergic. Jadi reseptor dari sistem saraf simpatik. Harapannya apa? Harapannya adalah retensi urin akan turun dan aliran urin akan membaik. Jadi kan kita ukuran prostat itu kurang dari 30 gram. Ini paling banyak dipakai, sangat efektif dan onset of action-nya cepat. Hanya dalam 7-10 hari pasiennya sudah keluhannya membaik. Yang kedua adalah ARI, 5-alpha reduktase inhibitor. Masih ingat tadi ya, 5-alpha reduktase ini diperlukan untuk converting the testosterone into dihydrotestosterone. Jadi ini adalah untuk terapi aktif dari BPH. Praktik ini berkaitan dengan peningkatan ukuran fisik dari prostat tersebut. Jadi tujuannya diberikan adalah menurunkan volume prostat. Akibatnya apa? Retensi urin juga menurun, aliran urin juga membaik. Nah, ini diberikan jika ukuran prostat lebih dari 30 gram dan dikombinasikan dengan ARA. Nah, perbaikan sistem akibat pemberian ARI ini baru terlihat setelah 12 bulan. Jadi kalau mau yang tetap, kita berikan ARA terlebih dahulu. Nah, harapannya apa? ARA dan ARI ini jika dikombinasi akan memperbaiki simptom dan juga mencegah progres dari BPH. Oke, dari sini kita tahu ya obatnya ada ARA dan ARI. Ini yang pertama. Obatnya apa saja? ARA itu ada obat-obatan yang belakangnya osin semua. Ya, ingat-ingat belakangnya osin semua. Ada silodosin, alpidosin, doxazosin, tamsulosin, dan teraposin. Nah, khusus untuk doxazosin dan teraposin, ini ada juga di obat-obat antihipertensi. Jadi dia juga dapat digunakan sebagai antihipertensi. Kemudian obat ARI. ARI ini belakangnya steroid semua. Ya, ada dutasterid, ada finasterid. Ada juga obat yang langsung kombinasi antara ARA dan ARI. Misalnya dutasterid dikombinasikan dengan tamsulosin atau finasterid dikombinasikan dengan doxazosin. Nah, di tabel ini Anda bisa lihat bahwa masing-masing obat itu nggak usah sama-sama ya antagonis ya terhadap reseptor alpha 1, tapi antagonismenya atau selektivitasnya itu berbeda. Nah, kita mau yang mana? Kita mau yang lebih selektif terhadap alpha 1A atau alpha 1B dibandingkan dengan alpha 1B. Jadi kalau dia lebih ke alpha 1B ya, misalnya doxazosin dan teraposin ini, dia bisa juga sebagai anti hypertension dan efek sampingnya hipotensinya pasti lebih besar ya. Kalau finasterid bagaimana?
finasteride dan dutasteride, ya, ini selektivitasnya beda antara yang tipe 2 atau yang tipe 1 asparaginase. Jadi kita tinggal memilih yang mana yang mau kita berikan. Nah, efek effect yang sering terjadi akibat pemberian obat ini adalah hipertensi ortostatik, takutasi, vertigo, dan juga sexual dysfunction. Contoh, ya, ini perbandingan antara finasteride dan dutasteride. 5 alpha-reduktase enzimnya yang dihambat beda dari tipe 2, tipe 1, dan 2. Ya, penghambatan dihidrotestosteronnya antara fina dengan duta lebih bagus duta, ya, 90-95%. Pasien yang menurun, ya, ini ada lebih dari 85%, dan time to peak onsetnya itu cukup 1 bulan. Kalau finasteride butuh waktu 6 bulan. Jadi sekarang lebih dipilih dutasteride daripada finasteride. Nah, dua-duanya ini juga dipakai untuk terapi alopecia atau kebotakan karena dapat menurunkan salt dan juga serum DHT, ya. Karena DHT-nya turun, maka hair loss akibat tingginya kadar testosteron itu juga akan menurun. ARA dan ARI. Kalau kita bandingkan ARA dan ARI, kalau yang menurunkan ukuran prostat jelas adalah ARI, ya, bukan ARI. Tapi efeknya lebih cepat dicapai oleh ARA. Jadi ARA harus masuk lebih dahulu. PSA bagaimana? PSA tidak terpengaruh dengan ARA, tapi dia akan menurun dengan ARI, ya. Disfungsi seksual lebih besar akibat ARI, ya. Efek impotensi akibat ARA, dan obat-obatnya ini jelas beda, ya. Yang ARA ini belakangnya statin, yang ARI belakangnya sterik, ya. Obat-obatan lain yang baru yang bisa kita tambahkan untuk terapi BPH, misalnya antimustatin. Antimustatin itu namanya dia menghambat reseptor mustatin M2 dengan 3, hingga mengurangi kontraksi sel otot polos daripada kandung kemih. Contoh obatnya ada propiserin, solitenacin, dan tolterodin. Nah, ini nama dagangnya, ya, di sebelah kanan ini. PSP, propiserin, solitenacin, tolterodin, antimustatin, karena antimustatin efek sampingnya sebelum saja ada mulut kering, jadi ada obat baru lagi yaitu beta-3 agonis. Agonis dari beta-3 adrenergic, di mana beta-3 adrenergic adalah reseptor yang diekspresikan di sel otot polos detrusor, sehingga stimulasinya dapat memberikan efek relaksasi pada detrusor. Contoh obatnya adalah mirabegron dengan nama dasarnya ini. Efek sampingnya adalah hipertensi, nyeri kepala, ISK, dan saluran nafas. Nah, ada beta-3, beta-BE, di sini juga ada B. Jadi mirabegron itu terjadi di reseptor beta-3. Nah, pada golongan terakhir yang mau kita bahas adalah fosfodiester 5 inhibitor atau PDE5. PDE5 ini ada di obat adalah dari bladder, satu-satunya obat yang di-approve oleh FDA untuk treatment daripada PBH adalah tadalafil. Tadalafil ini bisa menyebabkan vasodilation dan juga relaxation of the smooth muscle yang ada di prostat maupun di bladder, sehingga gejala ini juga akan membaik. Nah, tadalafil ini tidak boleh diberikan untuk pasien dengan unstable angina, kemudian ada riwayat infark kurang dari 3 bulan dan stroke kurang dari 6 bulan. Jadi kombinasi apa untuk saat ini selain ARA dan ARI, itu kita bisa memberikan ARA, ya, dikombinasi dengan AR atau antimuscarinic. Kalau kita lihat di sini ada manajemen BPH dengan retensi urin. Kalau akut kita bisa memberikan warm bath, ya, untuk meningkatkan fluidity, kemudian kita pemasangan kateter, kemudian kita melakukan pengambilan spesimen kultur urin. Kalau masih ada RU atau retensi urin, kita melakukan edukasi. Kalau kronik bagaimana? Apakah ada gangguan hematologis atau biokimia? Kalau tidak ada, maka kita lakukan prostatectomy. Kalau ada gangguan saluran elektrolit atau balas cairan, kita koreksi dulu atau pasang kateter dulu. Kalau gagal ginjal, kita bisa memasang kateter jangka panjang atau melakukan CPSP. Terapi invasif BPH itu kita lakukan untuk menurunkan massa prostat dan mengurangi restriksi aliran urin. Invasif ini pecah, ya. Nah, invasif ini macamnya ada banyak, ya. Kalau di
lihat ya, ada yang minimal, ada yang di OK, ada yang di luar OK, ada yang pasif. Yang pasif itu tentu saja dalam proses ekonomi terbuka. Kalau yang pasif minimal, yang di OK ada TULP, ada TUIP, atau favorasi. Ya. Kalau yang pasif minimal di luar OK ada TUST atau TUSA. Ini macam-macam aja ya, supaya tahu. Kapan pasien itu harus dilakukan tata laksana kerja? Kalau indikasi absolutnya adalah retensi urinatus, kemudian sampai nggak bisa keluar ya, bisa dilakukan trial di tahun kateter nggak bisa, pasien tetap nggak bisa kencing. Kemudian infeksi saluran kemih yang berulang, adanya hematuria, ada baru saluran kemih, adanya penurunan fungsi ginjal, kemudian ada perubahan patologis pada kandang kemih dan saluran kemih. Nah, kalau relatif itu kalau tergantung dari keluhan atau pasien yang tidak mau diberikan obat-obatan, yang mau langsung diberikan tindakan. Yang saya menggunakan satu yaitu ada TURP. TURP adalah standar daripada BPH. Jadi kita menggunakan ya, electrical knife ya, menggunakan ada listrik. Jadi untuk secara langsung mengurangi ya, lalu kita bawa prosesnya. Jadi kelebihan dari non ini kita hilangkan. Nah, ini bisa langsung mengurangi gejala dan memperbaiki aliran urin dari pasiennya. Terus tadi ini ada monopolar atau bipolar tube ya. Yang bipolar ini menggunakan NS sebagai perisai. Ini kan teman-teman boleh singkat tentang tata laksana terapi prostat. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di temuan berikutnya. Dadah.